Baik, perkenalkan nama saya Anggit, Anggit Tutpinilih, CEO dan founder dari Mamikos. Terima kasih kesempatannya karena hari ini sudah diberi kesempatan untuk berbagi perspektif tentang bagaimana inovasi di new product development. Saya ingin mulai dengan membagikan perspektif saya soal kondisi saat ini mungkin ya. Jadi kondisi saat ini mungkin kalau kita coba mengingat kayak 10 tahun yang lalu gitu ya, ketika pada saat itu mungkin internet sudah ada, tapi dunia ini sangat berbeda gitu dengan apa yang kita lihat sekarang gitu ya. Salah satunya adalah ini. Jadi salah satu yang saya lihat menarik dan mungkin bisa jadi poin penting untuk kita menentukan apakah kita perlu melakukan inovasi atau enggak adalah dengan adanya era internet sekarang, itu bisa kita katakan kesempatan itu makin merata, makin makin terdistribusi, makin banyak orang punya kesempatan yang sama untuk membuat sesuatu gitu ya. Poin yang pertama adalah dengan adanya internet era ini kita lihat knowledge gap atau information gap yang tadinya lumayan lumayan lebar itu menjadi makin sempit nih di masa sekarang gitu. Mungkin dulu kalau kita ingat 10 tahun yang lalu ya, expertise atau knowledge itu bisa dibilang um, banyak atau bisa dibilang dikuasai mungkin oleh segmen-segmen tertentu eksklusif gitu ya. Karena untuk mempelajari sesuatu, untuk menguasai sebuah skill itu nggak semudah sekarang gitu. Dan ketika ada knowledge gap ini, uh, ada cost yang lumayan tinggi untuk kita mendapatkan jasa atau hasil tersebut. Gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya dengan flow of information yang makin luas, juga akses terhadap informasi yang makin besar, masyarakat asal punya keinginan untuk kemudian mencari dan menggali itu mereka bisa belajar apapun nih, bisa mengembangkan skill apapun dan kemudian memperkaya expertise-nya dari internet gitu ya. Ini saya ambil contoh aja sih yang sebelah kiri, ini orang bikin kopi ya. Orang bikin kopi yang sebelah kanan tuh desainer. Jadi yang pertama tuh misalnya dulu mungkin kita bayangkan kita bisa dapat kopi cappuccino yang enak atau espresso yang enak tuh hanya di kafe-kafe tertentu yang memang uh, baristanya di training dengan sangat profesional oleh uh, dan kita kenal mungkin banyak dari franchise-franchise yang sudah lama gitu ya. Namun sekarang orang itu atau masyarakat itu juga cukup mudah bisa mendapatkan informasi atau knowledge tentang bagaimana nih cara membuat kopi gitu. Mungkin yang dasar dia bisa belajar langsung dari internet, dan untuk yang kalau mau yang lebih expert dia bisa um, mendapatkan informasi, oh kelas-kelas yang saya bisa ikuti di mana nih supaya saya bisa jadi barista yang expert gitu. Terus yang kedua yang sebelah kanan ini desainer. Jadi mungkin dulu kalau kita mau bikin, ini saya kasih contoh simpel aja ya, kalau kita mau bikin kayak undangan atau poster yang simpel-simpel itu kita cari nih orang yang bisa skill Corel Draw atau Adobe Illustrator atau semacamnya gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan adanya beberapa tools yang ada di internet itu kita sendiri pun bisa membuat desain-desain yang simpel nih. Saya ambil contoh Canva ya yang sebelah kanan. Jadi ketika ada tools-tools ini sudah menyediakan semacam template di mana kita tuh bisa create sendiri nih desain yang kita mau gitu. Jadi yang menarik adalah di era sekarang ini makin banyak orang tuh bisa punya skill dengan mudah, makin banyak orang bisa punya knowledge dengan mudah. Knowledge itu semakin terdistribusi, dan knowledge ini jadi tidak eksklusif gitu ya. Jadi makin banyak kesempatan bagi orang-orang itu untuk membuat sesuatu gitu. Nah, nextnya adalah ya kalau kita lihat sama ya, kita coba bandingkan zaman dulu dan zaman sekarang gitu. 10 tahun yang lalu mungkin ketika kita bicara konsumsi media itu masih cenderung homogen gitu ya. Artinya segmentasi konsumen itu kayak belum sekompleks sekarang. Contoh misalnya kita mau media placement, kita mau target yang masif market, itu kita masih bisa pakai strategi, oh ya udah kita pakai TV, iklan TV itu bisa mentarget mungkin mayoritas gitu ya, mayoritas segmen pasar yang kita inginkan.
Nah sekarang kalau kita lihat ya, mungkin di gadget kita masing-masing juga opsi media itu kan banyak sekali ya. Nah 10 tahun yang lalu mungkin internet itu benar-benar hanya dipakai beberapa jam saja, pas kita butuh gitu ya, dan mungkin kebanyakan masih pakai via laptop gitu. Nah cuman kalau kita lihat sekarang ini kan kita bangun tidur sampai tidur lagi tuh pegang HP terus dan terkoneksi terus ya dengan internet. Dan selama selama kita bangun tersebut banyak sekali media yang kita akses gitu. Nah dengan apa ya, dengan opsi media yang banyak sekali, dan mungkin nggak cuma hanya media dan aplikasi saja, tapi sekarang tiap orang itu juga bisa punya preferensi, um, account atau channel mana nih yang mau diikutin di internet gitu ya. Jadi tiap orang itu uh, apa yang dihadapi di setiap harinya di layar handphonenya itu berbeda gitu, atau di layar laptopnya itu berbeda gitu. Nah, di sini saya juga mau point out bahwa uh, internet ini udah mengubah kayak market landscape terhadap akses media marketing ya. Tiap orang, dan mungkin dengan adanya media yang lebih terbuka tadi ya, contoh Instagram, TikTok dan lain sebagainya, tiap orang tuh akhirnya juga bisa membuat channel atau konten masing-masing gitu. Tiap orang bisa mendirikan channel marketingnya masing-masing. Tersedia banyak sekali opsi channel marketing yang mudah diakses, bisa diakses bahkan gratis, murah, dan malah bisa lebih targeted ya dibanding sebelumnya. Tersedia juga lebih banyak opsi-opsi marketing yang bisa digunakan untuk small scale gitu. Jadi nggak harus yang langsung berbudget besar seperti televisi, tapi kita bisa melakukan marketing-marketing yang sifatnya lebih targeted dan apa ya, beberapa eksperimen gitu ya. Sehingga tadinya nih ya, akses terhadap marketing yang mungkin hanya bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang memiliki budget besar, itu sekarang sudah lebih terdistribusi, sudah lebih terdemokratisasi. Nggak cuma yang punya budget untuk pasang TV ads aja nih yang bisa melakukan marketing, tapi small business yang kemudian dia bahkan bisa meng-create konten yang bagus ya, sendiri di channelnya sendiri, di akunnya sendiri, itu bisa mengumpulkan secara organik apa ya, pengikut atau pembelinya gitu. Dengan dua kondisi tadi ya, dengan akses ke knowledge, akses ke informasi yang makin terdistribusi, dengan akses ke apa ya, channel marketing yang makin terdemokratisasi ini, um, kita lihat bahwa mungkin kalau kita bandingkan 5 sampai 10 tahun yang lalu gitu ya, uh, banyak sekali inovasi-inovasi baru yang muncul gitu dalam mungkin 1-2 tahun terakhir gitu ya. Salah satunya yang saya kasih contoh di sini, pertumbuhan atau lahirnya direct to consumer brands gitu ya. Direct to consumer brand, karena akses knowledge terhadap memproduksi sesuatu itu juga orang makin mudah mendapatkannya. Akses untuk orang memarketingkan produknya itu juga orang makin mudah mendapatkannya. Jadi muncullah kemudian apa namanya, beberapa brand-brand baru atau produk-produk baru di pasar, dan juga ini didorong dengan tumbuhnya UMKM juga ya, banyaknya small business yang kemudian mulai bertumbuhan, mulai muncul, dan pertumbuhannya tuh sangat luar biasa gitu kalau saya lihat dalam 2-3 tahun terakhir gitu. Dan ini yang saya lihat nggak hanya terjadi di industri teknologi saja yang identik dengan pertumbuhan yang cepat ya. Yang contoh di sini juga ini industri kosmetik dan skincare. Juga kalau kita lihat di industri food itu juga pertumbuhannya istilahnya banyaklah lahir brand-brand baru baik di ibu kota sendiri maupun di daerah-daerah ya, brand-brand baru yang kemudian uh, memperkenalkan menu-menu baru dan lain sebagainya. Contoh misalnya dalam kopi itu yang juga banyak sekali ya sekarang. Gitu. Mungkin contoh lainnya mungkin sama halnya kalau kita lihat dalam industri selebritas kali ya, selebriti gitu. Dulu channelnya untuk jadi selebriti itu kan hanya main film, sinetron dan iklannya, tapi sekarang dengan akses media informasi yang makin terbuka itu, ketika seseorang bisa create konten yang bagus dan otentik di channelnya masing-masing, di akunnya masing-masing, dia kemudian bisa mengumpulkan pengikut dan menjadi selebritas baru nih yang kemudian punya kekuatan bisnis yang hampir sama dengan selebritas-selebritas yang mengambil jalur misalnya film atau sinetron gitu.
Nah, dengan kondisi sekarang ini, mungkin menjawab pertanyaan yang diberikan kepada saya. Jadi, apakah saya setuju dengan statement innovate or die gitu. Jadi, saya rasa dengan kesempatan yang makin terbuka ini ya bagi semua orang untuk dia bisa create sesuatu, melakukan usaha baru dan lain sebagainya, itu apa ya, istilahnya opsi bagi konsumen ini makin banyak, sehingga impact-nya adalah kompetisi di pasar ini makin ketat, dan ini nggak hanya di tadi 1-2 industri aja, tapi juga bisa dibilang lumayan merata ya. Jadi dengan lahirnya kreator-kreator baru ini, makin banyak opsi yang konsumen hadapi, yang konsumen bisa pilih, makin ketatlah competition, juga makin cepat product life cycle di sini ya. Jadi karena konsumen punya banyak opsi, dia bisa memilih hal yang baru setiap saat, jadi product life cycle-nya juga cepat. Tentunya ini kondisi yang bagus untuk consumer, karena consumer kemudian bisa mendapatkan nilai produk maupun jasa, nilai barang maupun jasa yang makin meningkat gitu ya setiap waktunya gitu. Tapi bagi bisnis tentunya ini sebuah tantangan tersendiri. Dengan kondisi seperti ini, saya rasa innovation is a must ya. Jadi dengan kondisi kompetisi yang makin ketat, kondisi product life cycle yang makin cepat gitu. Jadi inovasi ini salah satu hal yang penting dan perlu terus dimonitor dan perlu dilakukan gitu. Sedikit cerita tentang Mamiko sendiri ya. Jadi kami tuh mulai di 2015 akhir ya, waktu itu kita sebenarnya mulai juga karena kita menemukan masalah nih ketika kita mencoba mencari kos ya. Itu baik saya sendiri maupun partner, juga beberapa rekan gitu ya. Ini kos-kosan tuh banyak sekali, tapi kok nemuinnya kok kayaknya susah banget ya. Kita benar-benar harus keliling, ketok-ketok pintu, nanya ini ada kamar nggak sih. Terus kalau udah nanya ada kamarnya cocok nggak ya sama saya, terus juga harganya cocok apa enggak, segala macam gitu. Jadi proses pencarian kos tuh sangat sulit. Jadi waktu itu kami penasaran sih sama pasar ini. Pasar ini tuh besar di Indonesia, dan apalagi di Indonesia ini unik ya. Pasar kos-kosan itu kan ibaratnya apa ya, warisan dari zaman dulu yang secara bisnis tuh masih ada nih sampai sekarang. Jadi kita lihat ini pasar yang sangat menarik, tapi kok belum ada nih player yang kemudian berusaha mengorganisir industri ini gitu. Nah, kita coba pelajari pasar ini, ya kita lihat pasar ini besar dan potensial masih bertumbuh, karena mungkin dari data demografi sendiri segmen usia produktif itu juga masih masih akan bertumbuh ya, bahkan sampai 5 tahun ke depan. Nah, jadi kita memutuskan untuk kita masuk, dan kita mencoba menyelesaikan masalah pertama di sini, yaitu information gap, di mana ya yang kita temukan sendiri juga sih, ketika ini kok sulit sekali ya, ketika pencari dan pemilik itu mau bertemu kok sulit sekali gitu. Orang nyari kos kok lama dapatnya, pemilik itu juga nyari penghuni juga lama dapatnya gitu. Dari situ kita coba membuat sebuah platform yang mempertemukan, awalnya lewat aplikasi, dan kemudian kita juga bikin via website ya, yang memang kita desain secara spesifik untuk mengorganisir data kos-kosannya, karena waktu itu mungkin data kos-kosan di internet itu sudah ada, tapi antara di listing di platform yang tidak fokus ke kos-kosan atau fokus ke properti saja gitu. Nah, itu di situ kita melihat, oh ini ada opportunity kalau kita bisa menyajikan data dengan kualitas terbaik dan kualitas yang paling oke lah gitu untuk konsumen kita. Nah, ternyata approach kita lumayan berhasil. Jadi kita saat ini bisa dibilang platform nomor 1 yang digunakan oleh pencari maupun pemilik ya. Saat ini kita digunakan oleh 150.000 properti di 300 kota kabupaten seluruh Indonesia, dan pengguna pencari kosnya atau anak kosnya itu sekitar 6 juta monthly user tiap bulannya. Memberikan solusi untuk bertransaksi ya. Jadi kita punya fitur namanya, nggak cuma mereka bisa ketemu dan chat-chatan aja, tapi juga bisa mengelola kayak tagihan sewa, mengelola booking, mengelola deposit dan lain sebagainya itu di platform kita. Jadi bisa mengelola transaksi di platform kita. Jadi kita pastikan paling enggak
transaksi kos-kosan antara pemilik dan pencari itu transparan di depan dan juga aman gitu. Terus yang berikutnya adalah masalah berikutnya adalah jadi pemilik kos itu ketika kita banyak interaksi gitu ya. Pemilik kos itu sebenarnya ketika bikin kos banyak juga yang berharap kos-kosannya itu menjadi seperti passive income atau autopilot gitu, running sendiri gitu ya. Tapi ternyata ketika sudah memiliki dan mulai mengurusi, oh ternyata banyak juga ya keribetan yang saya harus hadapi gitu. Nah, disitulah kami juga menyajikan layanan inovasi baru yaitu pengelolaan kosan. Jadi pemilik itu sekarang bisa kayak titip propertinya ke kita, jadi nanti tiap bulan kita semacam kirimkan laporan keuangan dan keuntungannya ke pemilik gitu ya. Dan juga kita juga menyediakan semacam real time dashboard di mana pemilik juga bisa monitoring performance nih properti saya kayak gimana, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi kualitas layanan gitu ya.